Ya piknikte salıncağa binerdim, salıncağa. Takip et beni. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan wawancara dengan siapa namanya? Kak Novi. Oke, jadi kita wawancara tentang tradisi-tradisi siometrik berdasarkan pada bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Yang pertama, menurut kakak itu kalau ziarah kubur pada saat menyambut bulan puasa itu diwajibkan apa enggak sih? Sebenarnya tidak juga, karena ziarah kubur itu bisa dilakukan kapan saja. Berarti nggak diwajibkan lah ya kan kak, bagi yang mau aja gitu. Iya. Nah yang kedua, menurut kakak kan kita biasa ada mandi payung untuk di daerah Sumatera gitu kan. Nah itu memiliki makna tersendiri apa enggak? Iya, memiliki makna sendiri. Seperti ketika kita ingin menyambut bulan Ramadan kan, biasanya orang-orang Sumatera itu suka mandi payung, khususnya Sumatera Utara, karena mereka menganggap untuk menyucikan diri mereka sebelum menyambut bulan Ramadan. Nah, yang ketiga ada punggahan. Di daerah sini pasti ada punggahan lah ya kan kak. ada, betul-betul. Itu di sini tuh ngapain aja kalau punggahan gitu? Biasanya tetangga-tetangga ngumpul untuk melakukan makan bersama atau bisa disebut punggahan. Nah, kalau misalnya di daerah sini tuh kalau malam takbiran pasti ada pawai obor ya kan? Iya, ada. Itu mengganggu pengguna jalan nggak sih? Karena kan biasanya bikin macet gitu. Kalau menurut kakak sih enggak, karena kan pawai obor ini kan hanya beberapa kali aja dalam setahun kan, biasanya untuk merayakan hari raya umat Islam. Jadi biasanya itu kan pengguna jalan itu udah ngerti kalau misalnya ada pawai obor, malah mereka ikut serta dalam Jadi kegiatan meriah lah pawai ya obor. kan? Iya. Terus tuh kalau misalnya kita kan udah selesai lebaran, pas itu kayak ada halal bihalal gitu kan, kayak misalnya kakak lah sama kawan-kawan kakak, itu pasti ada tujuannya tuh. Apa tuh tujuannya kira-kira? Ya pastinya kalau halal bihalal itu untuk menjalin silaturahmi agar kita semakin dekat. Itu aja. Terus tuh terakhir deh, kalau misalnya lebaran pasti pulang kampung nih kan. Pas pulang kampung tuh kakak pulang kampung lah kan pasti. Iya, kampung. Pasti ada maknanya lah kan kak. Itu apa tuh kakak pulang kampung? Untuk bertemu dengan orang-orang terkasih dan tercinta, untuk kembali ke rumah, menyambut hari-hari. Untuk dapet THR. benar-benar, Jelas. ya. Jadi itu aja lah ya kan kak pertanyaannya. Makasih juga. Nah, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan mewawancarai abang ini. Abang ini siapa namanya bang? Jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Menurut abang, ziarah kubur itu untuk menyambut bulan puasa itu diwajibkan apa enggak? Kalau menurut saya itu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena kalau untuk ziarah itu tidak harus pada saat bulan Ramadan, kapan aja bisa. Ya betul. Yang kedua, menurut abang, kalau di daerah sini pasti ada mandi pangir. Namanya kan udah tradisi orang Sumatera itu. Itu ada makna tersendiri nggak sih? Biasanya kalau untuk di Sumatera khususnya itu, kalau untuk mandi tangir itu bisa dibilang untuk mensucikan diri sebelum menyambut bulan puasa. Ya, jadi ada maknanya lah ya kan tersendiri. Ya. Terus tuh kalau kita mau menyambut bulan puasa biasa ada punggahan lah kan di daerah sini. Itu punggahan daerah sini tuh ngapain aja ya bang? Kalau di sini punggahannya itu pastinya makan-makan, Iya. mau itu dari tetangga, kumpul-kumpul keluarga atau teman-teman, itu biasanya ada punggahan. Ya. Terus kan kalau kita malam takbiran itu biasanya ada pawai obor gitu kan. Ya. Nah, itu pasti bakal bikin macet. Itu ganggu pengguna jalan nggak sih bang? Menurut abang tuh? Kalau untuk menurut saya pribadi, karena saya juga sering nonton, nggak nonton sih, lihat pawai obor itu nggak mengganggu karena biasanya itu malah untuk hiburan gitu kan, Ya, sebelum jadi meriah lah ya kan. meriah sebelum merayakan lebaran. Gitu. Terus itu kita kalau lebaran pasti ada acara halal bihalal gitu ke kawan-kawan lah ya kan. Abang juga tuh pasti. Itu sering. Itu tujuannya tuh apa tuh bang? Kalau halal bihalal tujuannya ya yang utama itu kan silaturahmi Iya, gitu. Nanti biasa
lebih awal itu makan-makan juga biasanya. Oh ya. Nah, yang terakhir, mudik. Kalau misalnya lebaran pasti kita mudik pulang kampung tuh. Itu menurut Abang ada maknanya nggak sih? Mudik-mudik itu Kalau jauh. kalau mudik itu pasti maknanya untuk kumpul-kumpul keluarga. Karena kan kalau misalnya mudik itu kan dilakukan kan biasanya lebaran Iya. setahun sekali kayak gitu kan, pas libur lebaran karena libur gitu biasanya yang ngerantau gitu kan balik-balik kampung kayak gitu. Kumpul-kumpul ya kan, dapat THR. Biasanya kalau udah bisa kasih THR. Oh iya, jadi Abang ngasih lah ya kan, nggak Kasih lah dapat. dikit-dikit. Seneng kali. Nah, gitu aja sih. Makasih ya Bang udah mau diwawancarai. Nah, dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita wawancara dengan Ibu siapa? Ya, dengan Ibu Eka. Jadi di sini saya mau bertanya sama Ibu, ada 6 pertanyaan tuh. Yang pertama, menurut Ibu apakah ziarah kubur pada saat menyambut bulan puasa itu diwajibkan atau tidak ya Bu? Sebenarnya nggak diwajibkan sih, cuman ziarah kubur itu kan bisa dilakukan kapan saja. Cuman karena mau menyambut lebaran ya kita harus ini juga harus ziarah. Yang kedua, kan di sini tuh ada tradisi mandi pamir. Nah, tradisi mandi pamir itu memiliki makna tersendiri nggak sih Bu? Kayak, maknanya apa tuh menurut Ibu? Kalau menurut saya sih hanya untuk membersihkan diri dan menyucikan diri aja lah, gitu aja lah. Nah, kan kalau kita mau puasa itu pasti biasanya ada punggahan. Nah, kalau di daerah sini tuh punggahannya itu ngapain aja Bu? Unggahan itu kalau di sini sih masa-masa untuk dibawa ke masjid, habis itu makan bersama. Yang keempat tuh kalau kita mau lebaran pas malam takbiran pasti ada pawai obor tuh kan. Nah, pawai obor itu kan kadang mengganggu, bukan mengganggu sih, maksudnya bikin jalan macet. Itu kira-kira mengganggu pengguna jalan apa enggak? Enggak lah, karena kan itu setahun sekali. Ya, biasanya ada bulan Idul Fitri sama Idul Adha ya kan Bu. Ya. Lalu setelah kita lebaran biasanya tuh ada halal bihalal, kayak misalnya ke teman-teman atau ke saudara-saudara. Nah, tujuan halal bihalal itu menurut Ibu apa gitu? Kalau menurut saya sih itu menyambung silaturahmi sesama tetangga atau sesama keluarga. Biar makin akrab lah ya kan. Nah, yang terakhir kita lebaran pasti identik sama mudik pulang kampung. Nah, menurut Ibu itu makna mudik apa? Kalau menurut saya nggak ada sih mana mudik itu, orang saya nggak pernah mudik. Oh, Ibu nggak punya kamu jadi Enggak. pernah mudik gitu Enggak. ya? Oke, yaudah Bu, itu aja. Makasih ya Bu udah mau jawab pertanyaan ini. Dah, assalamualaikum, dadah.